Santo Yohanes di padang gurun adalah nama tempat ini yang diambil dari kisah Injil tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Tempat yang indah dan menyimpan tradisi, bunyi gemericik air tanpa henti mewarnai tempat tinggal para pertapa. Bunyi yang kita dengar ini berasal dari mata air yang disebut Ein Khamis, yang berarti mata air pertapaan. Seorang pertapa pernah tinggal di sini. Dalam sebuah batu yang besar terdapat sebuah gua yang mengingatkan kita akan kehidupan Yohanes Pembaptis. Ini adalah gua alami yang sudah diperlebar. Menurut tradisi, Elizabeth menyembunyikan bayi Yohanes dari pembantaian yang dilakukan oleh Raja Herodes. Ada sebuah lukisan dinding dibuat tahun 2004 oleh para Fransiskan dari Italia yang menggambarkan Yohanes yang masih bayi disembunyikan oleh ibunya Elizabeth. Pada Vigili sebelum Hari Raya Yohanes Pembaptis, lonceng berdentang tanda dimulainya rangkaian perayaan. Sejumlah umat datang dari Yerusalem dan sekitar Enkarem untuk ambil bagian dalam ibadat sore yang dipimpin oleh Romo Dobromir Yastal, wakil kustos Tanah Suci, bersama dengan para Fransiskan serta biarawan-biarawati dari sekitar Enkarem. Semua mengikuti perarakan menuju gua di mana dibacakan Injil menurut Lukas yang mengisahkan tentang tugas Yohanes Pembaptis, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dalam renungannya, Romo Dobromir menggarisbawahi dua hal terkait pribadi Yohanes Pembaptis serta tugasnya. Prima di tutto il luogo o l'ambiente in cui lui ha svolto questa missione e l'auditorio a cui si è rivolto. E poi yang pertama tempat, lingkungan di mana ia menjalankan misinya dan orang-orang mengikutinya. Yang kedua adalah isi pesan yang disampaikan oleh Yohanes yang masih bermakna untuk kita saat ini. Yohanes pertama-tama mengajak orang untuk bertobat. Ia menunjukkan jalan dalam rangka mempersiapkan kehadiran Tuhan, bagaimana harus menyambutnya. Unsur kedua adalah isi pesannya. Yohanes adalah suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ajakan mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini bukan berarti kita bekerja membangun jalan raya, melainkan kita harus mempersiapkan diri secara rohani untuk menyambut kedatangannya, untuk menyiapkan tempat di hati kita bagi Tuhan, bukan membiarkannya lewat di dekat kita, tempat, tetapi membuatnya tinggal di dalam diri kita dan hidup kita. Ma vuol dire impegnarsi spiritualmente nel cuore per preparare il posto per accogliere il Signore, non farlo scappare, passare accanto, ma accoglierlo dentro di noi, accoglierlo nella nostra vita e nella nostra esistenza. Romo Dobromir sangat menyukai tempat ini yang jauh dari kota. Kini tempat ini tak lagi disebut padang gurun karena sudah banyak tumbuhan di sini. Katanya, barang siapa datang ke tempat ini, ia akan merasakan terbebas dari kebisingan kota serta dari kecemasan. Di tempat ini orang bisa menyediakan diri untuk mendengar bisikan Tuhan, untuk merenungkan sabdanya bagi masing-masing dari kita. Pada Hari Raya Yohanes Pembaptis, Kamis 24 Juni, Ekaristi dirayakan di Gereja Kelahiran Yohanes Pembaptis di tempat yang diyakini sebagai Rumah Zakaria. Pada tahun 1485, para Fransiskan menemukan kapel kelahiran Sang Pembaptis. Dalam homilinya, Romo Dobromir mengajak umat untuk merenungkan lebih dalam hidup dan tugas Yohanes Pembaptis. Kitab Yesaya menceritakan tentang tugas dari seseorang yang menerima dari Tuhan nama,
panggilan serta pewahyuan. Yohanes Pembaptis menerima ketiganya. Dialah yang akan membawa keselamatan Tuhan sampai akhir hidupnya, dan dialah yang menunjuk Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia. Sanctitate justitia coram ipsum omnibus dies